Pada tahap ini, kita akan mencoba melakukan pengukuran tegangan menggunakan osiloskop. Untuk melakukan percobaan ini, diperlukan beberapa alat pendukung. Di antaranya adalah pembangkit frekuensi dan kabel penghubung. Untuk pembangkit frekuensi, kita menggunakan alat ini yang dinamakan dengan audio generator. Audio generator ini berfungsi untuk membangkitkan frekuensi. Bagian-bagian dari audio generator adalah sebagai berikut. Pertama, ada knob pengatur frekuensi. Dengan knob ini, kita dapat mengatur besar frekuensi yang akan dibangkitkan. Nilainya dari 10 hingga 100. Kemudian di sampingnya ada tombol frekuensi range. Di sini kita dapat memilih faktor pengali dari knob pengatur nilai frekuensi. Pada audio generator ini ada 5 tombol pengali, dimulai dari kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, dan 10 kHz. Apabila kita mengatur knob frekuensi pada posisi 20, dan frekuensi range pada posisi kali 10, maka frekuensi yang dibangkitkan adalah 20 dikali 10 sama dengan 200 Hz. Kemudian kita perhatikan di bawah frekuensi range terdapat tombol waveform. Dengan tombol ini kita bisa memilih jenis gelombang, apakah berbentuk gelombang sinus atau gelombang kotak. Pada audio generator jenis lain, kita dapat menghasilkan bentuk gelombang yang lain, seperti gelombang segitiga atau gigi gergaji. Akan tetapi, pada audio generator ini, kita hanya bisa menggunakan 2 jenis gelombang, yaitu gelombang sinus dan kotak. Kemudian, ada knob pengatur amplitudo. Dengan memutar knob ini, kita dapat mengatur besar amplitudo yang akan dibangkitkan. Kemudian terdapat atenuator selektor. Di sini kita bisa memilih atenuasi dari mulai 0, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, dan minus 50 dB. Kemudian di bawahnya kita melihat ada bagian output yang terdiri dari kutub positif berwarna merah dan ground berwarna hitam. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengukur tegangan adalah menyalakan osiloskop. Pilih channel yang akan kita gunakan, apakah itu channel 1 atau channel 2. Kita coba gunakan channel 1. Kemudian atur mode sesuai dengan channel yang digunakan. Kita tempatkan mode pada channel 1. Pastikan channel yang akan digunakan telah terkalibrasi. Atur tombol AC/DC pada posisi AC. Kemudian pilih sumber trigger pada trigger source sesuai sumber yang digunakan, apakah channel 1 ataukah channel 2. Kali ini kita menggunakan sumber channel 1. Atur coupling pada posisi AC. Langkah selanjutnya adalah hubungkan probe osiloskop pada output audio generator. Kutub positif probe dihubungkan dengan kutub positif dari audio generator.
dan ground pada osiloskop dihubungkan dengan ground pada audio generator. Pilih jenis gelombang yang akan kita gunakan. Apakah itu sinus ataukah gelombang kotak? Kali ini kita akan mencoba mengukur menggunakan gelombang sinus. Atur besar nilai frekuensi yang akan dibangkitkan. Kita coba posisikan pada nilai 20. Kemudian tentukan faktor pengali pada tombol frekuensi range. Pilih salah satu tombol faktor pengali. Kita coba faktor pengali kali 100. Selanjutnya, atur amplitudo putar secara perlahan. Usahakan jangan sampai pada posisi maksimum atau terlalu besar. Untuk membaca tegangan, perhatikan gelombang yang muncul pada layar. Atur volt per dip untuk memudahkan pembacaan. Gunakan skala yang sesuai. Jangan menggunakan skala yang kecil untuk mengukur tegangan yang besar, karena gelombang akan terpotong dan menyulitkan pembacaan. Ini seperti ini. Sedangkan apabila menggunakan skala yang besar untuk mengukur tegangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk akan sulit terbaca karena terlalu kecil. Jika gambar seperti ini, maka akan menyulitkan pada saat pembacaan. Maka gunakan skala volt per dip yang sesuai. Ketika memutar skala volt per dip, lakukan secara perlahan dan jangan terlalu kasar. Karena apabila tombol-tombol pada osiloskop digunakan secara kasar, akan menimbulkan kerusakan. Cara membaca tegangan pada osiloskop adalah menghitung jumlah kotak vertikal yang terbentuk oleh gambar gelombang. Kemudian dikalikan dengan skala volt per dip yang digunakan. Di sini kita dapat melihat jika gambar gelombang sebesar 2 kotak secara vertikal. Dan skala volt per dip yang digunakan adalah 1 volt per dip. Maka besar tegangan yang terukur adalah 2 dikali 1 volt per dip, yaitu 2 volt peak to peak. Tegangan yang terukur oleh osiloskop adalah tegangan maksimum. Sedangkan tegangan yang terukur oleh voltmeter adalah tegangan RMS. Untuk mengetahui tegangan RMS dari tegangan maksimum yang terukur osiloskop, dapat menggunakan rumus Vrms sama dengan setengah Vm per akar 2. Kita mencoba melakukan pengukuran dengan tegangan yang berbeda. Untuk memberikan tegangan yang berbeda, kita mengatur besar amplitudo yang akan dibangkitkan.
Bisa dilihat di gambar. Proses pembacaan akan sulit jika skala forward dip yang digunakan terlalu kecil untuk tegangan yang cukup besar. Maka kita harus mengatur skala forward dip dengan posisi yang sesuai. Jika seperti ini akan lebih mudah dibaca. Di sini kita dapat melihat jika gambar gelombang sebesar 4,2 kotak atau divisi secara vertikal. Dan skala forward dip yang digunakan adalah 2 volt per dip. Maka besar tegangan yang terukur adalah 4,2 dikali 2 sama dengan 8,4 volt peak to peak. Untuk dapat meningkatkan pemahaman, kita dapat melatih dengan cara mengubah besar amplitudo pada audio generator. Kemudian mengubah skala forward dip yang digunakan.